selamat sore. Sore, Mbak. Namanya siapa? Nama saya Dara. Ini? Nama saya Risa. Ini? Novi. Oh, jadi sebelumnya dari kalian udah ada yang pernah ikut konseling kelompok belum? Belum. Jadi di sini saya jelasin dulu ya. Konseling kelompok itu adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah tapi bareng-bareng gitu dalam kelompok. Nah, jadi kita mulai aja ya karena waktunya juga mepet. Dari Mbak Dara ada permasalahan apa yang Kalau masalah mas sebenarnya masalah dalam hidup saya banyak. Cuma ada satu doang yang jadi masalah banget ini. Kenapa saya malas banget belajar? Lihat buku, jangan kan saya baca ya Mbak ya. Saya lihat hurufnya aja sudah ngantuk. Gimana Mbak? terus dari Mbak Risanya? Dari Mbak Risa ada permasalahan apa? Iya, jadi gini Mbak, apa namanya? Saya itu kemarin berantem sama kakak kelas saya gara-gara dia biasa lah. Ya sebenarnya ya nggak harus diberantemin sih, gara-gara cowok itu suka sama saya gitu. Jadi padahal saya tuh nggak suka, nggak ngerespon, tapi cowoknya itu aja gitu kayak terlalu deket sama saya. Jadi cewek itu terlalu over gitu, terlalu cemburu gitu ya. Jadi kayak gimana ya harus nanggepinnya gitu biar caranya cewek itu nggak bersangka buruk sama saya gitu. Terus dari Mbak Novi ada permasalahan apa? Kalau permasalahan sih banyak, mungkin dari permasalahan dari kuliah online ini sih. Pertama ya dari mahasiswa juga, karena online kan banyak masalah dari mahasiswanya, kayak mana ya pendidikan ini kan harusnya offline. Nah karena dari mahasiswanya perlu ada pendekatan dari dosen, terus ya dari kawan-kawan juga berpengaruh sih. Mungkin itu aja sih. Kan tadi sudah menyampaikan sebuah masalahnya. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini saya meminta satu permasalahan yang ingin kita bahas gitu. Jadi dari permasalahan dari Mbak siapa? Mbak Dara, Mbak Risa atau Mbak Novi yang bakal kita bahas. Mbak Novi aja deh. Kayaknya rasa deh semua orang. Udah, jadi bisa diulang perjelas lagi permasalahannya. Ya, permasalahannya mungkin dari semua mahasiswa sih, ya, termasuk juga. Karena setiap pengajar dari dosen-dosen juga kan berbeda pengajarannya. Mungkin dari dosennya ada yang masuk dalam mahasiswanya, maksudnya ilmunya bisa masuk atau bisa ya tidak gitu. Terus mahasiswanya juga kan biasanya ya ada yang malas-malesan, kadang-kadang ya ada sok rajin kayak gitu juga. Nah, jadi permasalahan dari Mbak Novi ini kan terbilang dari berasal dari pendidikan ya. Bagaimana ketika kita dihadapi dengan COVID ini, pendidikan di Indonesia pun rata-rata berubah total gitu. Nah, jadi dari Mbak Dara mungkin ada solusi untuk permasalahan dari Mbak Novi? Kalau saya mah ya jalanin aja gitu, walaupun masuk nggak masuk ya maksudnya itu tergantung usaha kita sendiri ya kan. Kalau misalnya nggak masuk, kalau dosennya yang jelasin ya kita pelajarin lagi gitu. Kalau nggak males sih. Dari Mbak Risa? Kalau dari saya gini ya, kita itu kan di kampus itu yang tatap muka aja nggak selamanya itu kita dapat ya ilmunya gitu ya, apalagi yang online kayak gini gitu. Jadi kalau saran saya sih gimana ya, kita tuh harus, karena ilmu di dalam aja kita kurang, istilahnya cuma 30%, jadi 70% tuh di luar tuh ya, dengan cara kita tuh ikut kayak ya organisasi ekstrakurikuler yang ada di luar gitu. Jadi kita tuh cuma nggak ngarepin ilmu kita tuh yang tok di dalam kampus kita loh gitu, apa di sekolah kita gitu. Jadi ya itu kita harus banyak-banyak beradaptasi sama dunia luar gitu, karena ilmu itu kan nggak stuck di satu tempat. Mungkin dari solusi dari permasalahan Mbak Novi yang udah disampaikan oleh mbak-mbak semua itu mungkin dari kitanya gitu, tergantung dari diri kitanya apakah bisa menangkap materi tersebut gitu. Ketika emang dikit yang kita dapat dari perkuliahan mungkin bisa kita cari di luar gitu. Gimana Mbak Novi? Iya, jadi ya bisa jadi solusi juga sih gitu. Jadi karena waktunya sudah mepet, saya akhiri proses konseling ini. Semoga dengan
proses konseling ini kita bisa apa ya, menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Jadi saya berterima kasih untuk Mbak Dara, Mbak Risa, Mbak Novi yang sudah melakukan apa konseling kelompok nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.